Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal ke-24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa aku harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang membaca serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Umumnya kita tidak suka dengan perpisahan. Kalau berpisah, lebih baik jangan deh gitu ya. Nah, karena kita we hate to say goodbye gitu ya. Coba diingat-ingat lagi, lihat samping kiri kanannya, atau diingat-ingat lagi, kapan terakhir kita berpisah dengan seseorang? Atau coba dilihat kiri kanannya, kalau kita berpisah, biasanya kalau datang ke gereja, umumnya gitu, datang dengan keluarga, gitu, atau orang yang dicintai. Coba lihat di kanan kirinya, kalau kita berpisah, begitu. Apapun bentuknya begitu ya, perpisahan ini bisa keluar kota atau apapun. Bayangkan, apakah itu menjadi sukacita atau duka cita? Itu sebuah peristiwa menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih? Kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan berpisah. Kenapa? Karena salah satu alasannya, perpisahan itu membuat sebuah misteri. Selalu ada perubahan di dalam sebuah perpisahan. Kalau kita berpisah dengan seseorang, tentu ada keadaan yang berubah, enggak sama lagi. Kalau misalnya seseorang pacaran begitu, tiba-tiba salah satunya harus berkuliah atau bekerja di luar kota. Nah, momennya itu biasanya ada momen-momen haru tuh. Momen-momen sedih, ngomong berdua, "Sayang, gimana nih? Aku nggak bisa kalau berpisah dengan kamu. Kita kan udah biasa bareng. Kita udah biasa makan bareng, suap-suapan, pakai kapal gitu. Kalau kita pisah, kita gimana? Kan ada VC sayang sekarang. Aduh, aku nggak bisa, aku nih orangnya physical touch banget. Nggak bisa aku tuh. Aku tuh pengennya kalau sambil pacaran sambil dirangkul, dibelai rambutnya. Kalau VC kamu pasti tidur deh.
Aku ditinggal tidur sendirian lagi. Nah, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perpisahan. Nah, perubahan ini biasanya membuat kita nggak nyaman. Perubahan ini juga kadang karena dia misteri ya, perubahan itu juga sebuah misteri. Kita nggak tahu nih, perubahan ini akan membuat keadaan kita seperti apa begitu. Jadi kita takut akan perubahan. Padahal setiap detik hidup kita adalah perubahan. Tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Mungkin perubahannya ada yang cepat, ada yang berubah signifikan atau berubah kelihatan banget perubahannya. Nah, kalau yang kelihatan banget nih biasanya yang bikin kita takut. Kalau yang perubahan yang kecil-kecil kita nggak kerasa tuh, karena kita nggak ngelihat itu. Jangkauannya mikro gitu ya, kita nggak ngelihat. Kalau yang makro, yang besar begitu, kelihatan banget, kita biasanya takut. Pergantian presiden kita biasanya juga takut. Presiden kita yang kita pilih, apakah akan menjalankan amanat dengan baik atau enggak? Atau pemilihan apa lagi? Misalnya ketika kita ditinggal oleh orang tua kita, meninggal begitu ya orang tua kita sebagai anak begitu rasanya, aduh bisa nggak ya kita melangkah, saya nggak tahu nih, bisa nggak melangkahi hidup ini atau berjalan melanjutkan hidup ini tanpa orang tua. Karena kita nggak tahu ke depannya kita akan gimana, kita takut. Oleh karena itu nggak nyaman tuh rasanya perpisahan. Nah, salah satu, Bapak Ibu ada yang tahu film ini? Wah, kayaknya saya doang nih yang tahu nih. Ini film yang terkenal di zaman saya, Ada Apa Dengan Cinta. Nah, kisahnya ada dua tokoh ya, tokoh protagonis, tokoh utamanya mereka berdua nih. Itu Dian Sastro namanya Cinta. Satu lagi Rangga. Nah, mereka anak SMA, mereka bertemu karena satu permasalahan. Rangga ini puisinya didaftarkan pada suatu lomba begitu. Lalu puisinya ini menang tanpa sepengetahuan Rangga. Nah, di dalam perlombaan ini Cinta juga ikut. Cinta yang tadinya udah pede, wah aku nih yang menang. Perlombaan ini nggak ada. Pokoknya Cinta ini karena dia jurnalis, dia jago nulis puisi, dia udah pede. Tapi ternyata dia kalah. Terus dia kepo, dia penasaran siapa sih penulis ini, siapa Rangga ini. Terus dia cari tahu karena dia jurnalis, dia pura-pura untuk mewawancarai, tapi sebenarnya dia cari tahu. Terus karena cari tahu akhirnya ada relasi di antara mereka, mereka jadi pacaran. Ya belum pacaran sih saat itu, ada hubungan spesial di antara mereka. Mereka saling punya rasa, sampai pada akhirnya si Rangga ini mempunyai masalah karena ayahnya menulis suatu tulisan di sebuah koran, di rubrik koran, dan tulisan ini oleh pemerintah dianggap berbahaya. Jadi keputusannya adalah ayah dari Rangga ini harus pindah. Dia memutuskan pindah ke Amerika. Nah, di dalam ini endingnya, ending yang sangat berkesan untuk beberapa generasi saya begitu ya. Mungkin untuk generasi-generasi sekarang filmnya bukan Ada Apa Dengan Cinta, tapi Dilan begitu ya. Sama juga ada momen perpisahannya. Tapi di dalam, kalau buat saya pribadi ini berkesan ketika proses di bandara begitu ya, mau menuju ke Amerika, Cinta akhirnya mengejar Rangga. Mengejar Rangga, lalu Rangga bilang, saya berjanji nanti sekian, tunggulah sekian purnama saya akan kembali. Lalu ditutup dengan sebuah adegan kecupan, ciuman begitu, berpelukan, lalu Rangga pergi. Begitu akhir dari ceritanya. Sedih, waktu proses menuju ke airport atau ke bandara itu Cinta merasa sedih. Dia nggak bersuka cita dong Rangga mau meninggalkan dia. Di momen itu juga dialognya dia bilang, Rangga, aku mohon jangan, kalau bisa jangan
tinggalkan aku. Tapi di saat itu cinta diteguhkan oleh Rangga dengan sebuah janji bahwa dia akan kembali. Gitu. Kisah ini mungkin ya nggak sama persis, tapi kegalauan cinta mungkin dirasakan juga oleh para murid ketika para murid mau berpisah dengan Tuhan Yesus. Kita tahu kalau kita membaca teks Alkitab, bacaan Injil, selama 3 tahun siang malam para murid dan juga Yesus bersama-sama berjalan begitu, bersama-sama berdialog, saling berinteraksi, punya momen-momen khusus, berkeliling untuk memberitakan kabar baik. Tentu perjalanan kehidupan selama 3 tahun ini adalah momen yang istimewa, momen yang berharga bagi para murid, menjadi memori untuk para murid. Tentu ada sukanya, ada dukanya, ada di saat para murid dimarahi oleh Tuhan Yesus, ada juga pada saat para murid, salah satu para murid dipuji juga oleh Tuhan Yesus. Dan selama perjalanan 3 tahun ini, sampai kematian, kebangkitan, dan juga momen perpisahan Yesus mau naik ke surga ini, mereka merasakan kenyamanan ada dekat berada dengan Tuhan Yesus. Karena kalau dekat dengan Tuhan Yesus, masalah apa yang tidak bisa diatasi? Badai datang, Tuhan Yesus lagi tidur, bangunin, reda. Masalah apapun mereka tidak takut karena ada Tuhan Yesus di dekat mereka. Mereka merasa nyaman. Tetapi di dalam kisah Injil juga diceritakan ada momen ketika Yesus dalam proses menjalani Via Dolorosanya, menjalani jalan salibnya, mereka juga mengalami perpisahan yang pertama bagi mereka. Mereka tentunya di situ juga mereka merasa sedih. Mereka harus melihat guru yang mereka bangga-banggakan, guru yang mereka sanjung-sanjung, guru yang mungkin mereka agung-agungkan, harus mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Yesus harus ditangkap, lalu mati dengan cara yang tragis, digantung di kayu salib. Bukan hanya merasa sedih karena kematian Yesus, mereka juga ketakutan. Jangan-jangan kalau misalnya ketahuan nih aku muridnya Tuhan Yesus, aku ditangkap juga nih. Jadi bukan hanya takut, tapi juga mereka bukan hanya galau, mereka takut. Dan mereka takut karena juga nggak tahu nih, apa nih yang harus aku lakukan. Kalau Tuhan Yesus mati, kalau Tuhan Yesus tidak ada di samping kami harus melakukan apa? Kami tidak tahu. Perjalanan kami ke depan sebagai murid-murid Yesus harus apa? Apa yang harus kami lakukan? Semua jalannya terasa gelap bagi mereka pada saat itu. Singkat cerita, kita tahu bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga. Kemudian ia menampakkan dirinya kepada seluruh murid. Tentu para murid merasa sukacita setelah kegalauan mereka, kesedihan mereka, mengalami proses penyaliban itu. Yesus mati, mereka merasakan berpisah yang pertama. Lalu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus lagi secara fisik. Mereka ada Thomas yang harus memegang tangannya dengan segala dinamikanya. Yesus menampakkan diri, sebuah reuni, ya. Kalau udah lama nggak ketemu, reuni tentu ada perasaan menyenangkan juga. Tapi reuni yang menyenangkan ini nggak berlangsung lama tuh. Yesus di bacaan kita di ayatnya yang ke-40, di ayatnya yang ke-50, kita lihat bersama. Di sana Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Para ahli mengatakan keluar kota di dekat Betania ini Bukit Zaitun begitu. Karena
kalau kita lihat gambar-gambar Tuhan Yesus ini pas kenaikannya ada di, kalau ilustrasinya di sebuah bukit begitu. Itu karena para ahli biblika menganggap atau menafsirkan luar kota dekat Betania itu adalah Bukit Zaitun. Nah, kita sekarang imajinasikan kita ada di posisi para murid. Sudah 3 tahun bersama mengalami kematian Yesus. Yesus bangkit. Senang reuni sebentar, lalu dibawa oleh Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun. Dan Yesus mengucapkan salam perpisahan. Dan Yesus terangkat ke surga. Kalau di bacaan kisah para rasul kita, mereka menengok ke atas. Kenapa? Karena mereka bingung. Mereka tidak tahu, mereka heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mempertanyakan apa arti semuanya ini? Apa arti sebuah reuni yang sebentar ini lalu Yesus naik ke surga? Sehingga kita bisa simpulkan, kita bisa tafsirkan, dalam perpisahan ini seharusnya para murid merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat di bacaan Injil kita diakhiri, semua bacaan Injil kita diakhiri dengan kisah Yesus naik ke surga. Akhir dari cerita bacaan Injil kita di Lukas itu diakhiri dengan Yesus naik ke surga. Tapi kalau di kisah para rasul, kisah Yesus naik ke surga itu menjadi pembuka dari cerita kisah para rasul. Jadi dalam perpisahan ini, tidak hanya para murid merasakan sebuah kesedihan, sebuah kepiluan, dan Tuhan Yesus meneguhkan di sini, Tuhan Yesus mengangkat tangan memberkati mereka di dalam kesedihan itu. Tetapi di dalam kisah ini juga terdapat sebuah rancangan atau sebuah transformasi, ada perubahan kehidupan yang terjadi di dalam kisah hidup para murid. Perpisahan antara para murid dan juga Tuhan Yesus ini membawa pengalaman hidup yang berbeda. Kehidupan tadinya para murid dengan Yesus hidup bersama secara fisik, relasinya bersama-sama, bisa bareng, bisa menyentuh, bisa merasakan, relasinya terjadi secara fisik. Tapi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, relasi antara para murid dan juga Yesus berubah jadi relasi yang batiniah. Tadinya fisik berubah menjadi relasi yang batiniah. Tentu kalau kita membaca kisah para rasul, kita tahu apa yang menjadi sepak terjang para rasul atau para murid. Tetapi bayangkan kita menjadi para murid pada saat itu. Kondisi lagi galau, Tuhan Yesus naik ke surga. Memang Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur. Dia juga memberikan instruksi harus tinggal di kota itu. Tapi apakah mereka tahu apa yang akan mereka, atau apa yang terjadi kepada mereka berikutnya? Itu masih misteri buat mereka. Bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Kehidupan kita adalah juga sebuah misteri. Ketika kita mengalami sebuah misteri, sebuah perpisahan, terjadi sebuah perubahan, dan perubahan ini membawa misteri. Inilah yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Setiap kehidupan kita, setiap jejak langkah kita, setiap langkah kehidupan kita
tidak ada yang lain kecuali perubahan. Akan ada selalu perubahan di dalam hidup kita, umur yang bertambah, pekerjaan mungkin yang berubah atau yang bertambah, rambut yang memutih, kita mulai kehilangan rekan di sana-sini, kita mulai kehilangan orang yang kita kasihi. Hidup selalu penuh dengan misteri dan membawa selalu ada perubahan, ada misteri. Dan itu membuat kita galau dan takut. Lalu bagaimana cara kita merespon hidup yang selalu berubah, hidup yang selalu atau hidup yang penuh dengan misteri ini? Kita perlu meresponnya dengan sebuah kerelaan. Henry Nouwen, seorang teolog, pernah mengatakan demikian, bahwa hidup kita adalah rengkuhan yang silih berganti antara suka dan duka, tawa dan tangis, sukacita dan dukacita, pertemuan dan perpisahan. Kalau kita mau merenungkan kembali apa yang dikatakan Henry Nouwen ini, artinya bahwa kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Karena hidup adalah perubahan, kita perlu meresponnya dengan sebuah kerelaan. Kerelaan bukan berarti kita menyerah terhadap kehidupan, tetapi kita memasrahkan hidup kita atau berserah kepada pemeliharaan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan meneguhkan langkah kita dalam menapaki setiap langkah kehidupan kita yang penuh dengan perubahan ini. Nah, dalam peristiwa ini juga, dalam peristiwa yang sama, dalam perpisahan yang sama, kalau kita balik lagi ke dalam cerita Ada Apa Dengan Cinta, Rangga juga memberikan peneguhan ketika dalam perpisahan itu. Cinta tentu galau, dia tidak tahu apa yang akan terjadi akan hubungan mereka. Rangga memberi peneguhan kepada Cinta bahwa ia akan berjanji untuk kembali. Begitu juga dengan Yesus kepada para murid. Tuhan Yesus juga dalam momen itu meneguhkan para murid, menjanjikan seorang penolong, berjanji untuk kembali, dan juga dia meneguhkan dengan memberkati para murid. Memberkati artinya para murid memiliki kuasa untuk menjadi saksinya, melanjutkan karyanya di dunia. Seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi di kisah Injil Lukas, kisah Yesus terangkat ke surga, kisah perpisahan ini menjadi akhir dari cerita karya Yesus di dunia, tetapi kisah yang sama juga menjadi permulaan dari karya para murid yang melanjutkan dari karya sang guru. Lalu apa respon dari para murid? Dalam keadaan hati yang galau, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka, dan mereka bersujud. Di ayatnya yang ke-52, mereka bersujud menyembah Dia. Bersujud artinya mereka mengakui keilahian, ketuhanan dari Yesus. Sebuah respon iman yang luar biasa dari para murid. Kita seringkali kalau dalam posisi galau memang sering dekat dengan Tuhan, tetapi posisinya transaksional. Transaksional artinya kita tuh butuh Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Tetapi dalam posisi ini bukan posisi transaksional, tetapi posisi pengakuan iman. Sebuah posisi iman bahwa dia berpasrah kepada apa
yang akan terjadi di kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhanlah yang akan meneguhkan hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kini pulanglah, hadapilah hidup yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Rengkuhlah sukacita sebab kita mengimani sama seperti para murid bahwa Allah juga meneguhkan kita untuk melanjutkan karyanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai orang tua, sebagai pekerja kantoran, sebagai karyawan, sebagai penjaga toko, kiranya kita melakukan semua kehidupan kita semata-mata hanya untuk melanjutkan karya Kristus di dunia. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Amin.